Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Nggak tahu. Salam saudaraku, saya dikirimi video oleh salah seorang teman beberapa hari lalu ya, teman subscriber, dan diminta untuk memberikan tanggapan terhadap video ini. Video ini adalah video percakapan Donditan bersama dengan seorang pria yang sepertinya kebingungan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Donditan ya. Langsung aja kita cek videonya. Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, juga Maha Kuasa itu, bisa menjadi manusia? Iya, percaya. Karena Bisa. kan Maha Kuasa. Maha Kuasa, makanya dia jadi manusia. Karena dianggapnya manusia sudah berdosa gitu Pak ya. Nah, iblis berdosa nggak Pak? Dosa. Lebih banyak mana dosa iblis sama dosa manusia? Ya iblis. Iblis. Karena dinamakan iblis. Oke. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Karena Kan Tuhan kan Maha Kuasa. karena begitu besar kasihnya kepada ciptaannya. Iblis kan juga ciptaan Tuhan kan Pak? Kenapa yang manusia aja yang ditebus, yang iblis nggak ditebus? nggak tahu. Oke, poin yang pertama, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Ya, ini tentu saja tidak mungkin ya. Tuhan itu nggak mungkin menjadi iblis untuk menebus dosa iblis. Kenapa ya? Karena itu akan bertentangan atau menjadi sebuah paradoks ya. Karena bagaimana mungkin Tuhan yang suci dan mulia menjadi iblis yang di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis itu adalah pembunuh sejak semula, tidak memiliki hubungan dengan kebenaran, apabila ia berdusta maka ia berbicara menurut keinginannya sendiri, bahkan dikatakan ia adalah seorang pendusta dan bapa dari segala pendusta, teman-teman. Ya, tentu saja ini adalah paradoks ya, karena Tuhan yang suci dan mulia itu nggak mungkin menjadi iblis yang penuh dengan segala kedustaan ya, teman-teman. Kemudian teman-teman, Donditan mengutip Yohanes 3:16 dengan sedikit melakukan permainan pelintir kata ya. Ya memang inilah jurus-jurus andalannya para polemikus, suka pelintir-pelintir kata. Ya, jadi dia menyesatkan dengan memainkan pelintir kata di sini dengan mengatakan bahwa Yohanes 3:16 itu kasih Tuhan begitu besar kepada ciptaannya. Ya, iblis kan juga ciptaan Tuhan, harusnya juga dia mendapatkan penebusan dosa dong. Mungkin itu yang dimaksud oleh si Donditan ini. Tetapi sayangnya teman-teman, ya kalimat yang benar itu adalah karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini ya. Jadi jangan dipelintir menjadi kepada ciptaannya. Ya, kata dunia ini di dalam bahasa aslinya itu adalah kosmos ya, dalam bahasa Yunani, yang secara spesifik ini juga bisa berarti isi dunia ini. Dan kalau kita spesifikkan lagi, ini juga bisa merujuk kepada the inhabitants of the earth, atau man, atau the human family, yang artinya penghuni bumi, manusia, dan keluarga manusia. Dan sayangnya, iblis bukan berasal atau bagian dari bumi ini, atau bagian dari kosmos tadi ya. Karena disebutkan bahwa iblis pada mulanya adalah malaikat Allah yang sombong, kemudian memberontak dari sorga, dan karena kesombongannya ini, karena pemberontakannya ini, ia memilih kehendaknya sendiri untuk menjadi seteru Allah. Jadi di dalam Yohanes 3:16, iblis tidak masuk hitungan dalam bagian yang harus menerima penebusan, karena iblis bukan bagian dari penghuni bumi ini, atau bukan bagian dari kosmos ini, teman-teman. Poin yang kedua, Donditan juga bertanya, kenapa manusia saja yang ditebus, tetapi iblis tidak ditebus? Waduh, ini Tuhan nggak adil dong kalau begitu ya. Kan manusia dan iblis itu sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama melakukan dosa. Oke, sebelum kita menjawab ini, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih konsep penebusan itu menurut Alkitab. Karena kalau kita tidak memahami arti dari kebenaran konsep penebusan dalam Alkitab, maka kita tidak akan bisa menemukan jawabannya.
Di dalam perjanjian lama, Allah sendiri sudah memberikan konsep penebusan terhadap umatnya. Bahkan hal ini sudah ada sejak awal pada zaman para nabi dan juga para imam. Orang-orang Yahudi juga melakukan ritual korban penebusan dosa dengan cara mempersembahkan hewan bakaran di atas mezbah. Itu bisa berupa kambing, domba, sapi, lembu, burung merpati, dan lain-lain teman-teman ya. Semuanya itu dijelaskan dan diatur di dalam Imamat 4 ayat 1-35, yaitu mengenai korban penghapus dosa. Dan di dalam Imamat 11 ayat 27 dikatakan, kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah perdamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah perdamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi konsep persembahan korban dalam perjanjian lama adalah sebagai penghapus dosa, dan momen di mana pemberi korban ini, mereka mengakui dosa mereka dan bertobat, dan mengadakan perdamaian dengan Allah. Sehingga lewat momen ini, relasi antara manusia dengan Allah itu bisa diperdamaikan atau dipulihkan, teman-teman. Lalu masuk di dalam perjanjian baru ya, di mana Yesus Kristus telah datang, bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 1-18 dijelaskan bahwa dalam hukum Taurat itu hanya merupakan bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Orang-orang dalam perjanjian lama ketika berdosa, mereka akan memberikan korban bakaran, penghapus dosa, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Tetapi ketika Kristus yang disebutkan sebagai anak domba Allah yang tiada bercacat itu sudah datang, maka dikatakan oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya persembahan tubuh Kristus. Sehingga apa yang menjadi bayangan pada masa perjanjian lama itu sudah digenapi dan selesai oleh karena Yesus Kristus dalam perjanjian yang baru. Itulah mengapa kita sebagai orang percaya yang hidupnya sudah ditebus oleh darah Kristus, tidak perlu lagi melakukan ritual mempersembahkan korban bakaran sebagaimana yang dilakukan pada masa perjanjian lama. Karena semuanya itu sudah digenapi dan telah selesai ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi ini teman-teman, konsep penebusan dosa dalam Alkitab. Artinya di sini kita melihat bahwa setiap melakukan penebusan dosa harus ada yang menjadi korban untuk dipersembahkan. Dan korban ini tentu bersifat materi ataupun fisik yang di dalamnya juga terdiri dari darah dan daging. Karena yang ditebus dalam hal ini itu adalah manusia yang juga berupa materi dan memiliki fisik yang terdiri dari darah dan daging pula. Jadi kalau kita nalar semua keterangan dalam Alkitab ini, maka kesimpulannya adalah penebusan hanya diperuntukkan kepada manusia yang berupa materi dan berbentuk fisik dan punya nyawa yang terdiri dari darah dan daging. Dan tujuan penebusan ini itu dilakukan agar ketika manusia mati atau meninggal dunia dan masuk di dalam kekekalan atau kehidupan selanjutnya, disinilah penebusan dosa itu berfungsi untuk menentukan kemana roh manusia yang kekal ini itu pergi, ke nerakakah atau ke sorga. Itulah teman-teman, kenapa Allah itu inkarnasi menjadi daging atau menjadi manusia melalui rupa Yesus Kristus. Karena memang sebagaimana konsep penebusan yang sudah kita lihat di dalam Alkitab tadi, sesuatu yang berbentuk fisik harus ditebus dengan yang berbentuk fisik pula. Ada nyawa yang terdiri dari darah dan daging. Oleh karena itu, penebusan dosa ini tidak berlaku bagi iblis, karena iblis adalah makhluk yang metafisik, ya, atau yang non-fisik. Iblis tidak terdiri dari materi yang berupa darah dan daging, tidak teman-teman. Iblis itu merupakan makhluk kekal, bahkan nanti dia akan kekal di dalam neraka, dikatakan dalam Alkitab teman-teman. Dengan api yang menyala-nyala, api yang kekal, disitulah tempat iblis dikatakan. Bahkan iblis ini juga dikatakan awalnya adalah malaikat Tuhan yang melayani Tuhan di dalam kerajaan sorga. Tetapi karena kesombongannya untuk mendirikan tahtanya dan mau menyamai Allah, maka tidak ada ampunan lagi teman-teman. Makanya Allah akhirnya menurunkan iblis ke tempat yang paling rendah, yang paling dalam, yaitu dunia orang mati yang kita kenal dengan sebutan neraka. Jadi disinilah perbedaannya, mengapa manusia mendapatkan kasih karunia Allah berupa penebusan dosa, sedangkan iblis itu tidak. Karena penebusan dosa berlaku bagi manusia yang fana dan berdosa untuk menuju kepada kehidupan selanjutnya. Jadi pilihannya ada pada kita, apakah kita akan menuju ke surga ataukah kita ingin menuju ke neraka. Kalau Anda ingin ke surga,
pastikan bahwa Anda adalah orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang ke dunia menjadi korban tebusan untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.